Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin tanggal 5 Desember 2022 dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, berilah dunia ini sukacita dan berilah umat manusia pengharapan atas kedatangan utusan kerahiman-Mu, ialah Yesus Kristus, Putra Manusia. Bangkitkanlah kami dari kelumpuhan dan kecemasan, dan baharuilah dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Advent yang kedua, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Ketika Yesus sedang mengajar di hadapan banyak orang, termasuk orang-orang Farisi, sebagaimana dicitrakan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Maka datanglah orang lumpuh yang digotong minta disembuhkan. Bagi Yesus, peristiwa penyembuhan adalah peristiwa iman di mana Bapa melalui dirinya telah mengampuni dosa orang itu sehingga ia sembuh. Buah perjumpaan dengan Bapa di bait suci membuahkan keselamatan. Meski menimbulkan kegelisahan bagi banyak orang mengenai pengampunan dosa, Yesus ingin menunjukkan bahwa Bapa adalah Allah yang berbelas kasih dan selalu memberikan rahmat keselamatan. Allah yang menyembuhkan dan memberikan harapan kepada umatnya juga menjadi seruan dari Nabi Yesaya. Dengan mantap Yesaya menegaskan, janganlah tawar hati, Allah akan datang untuk menyelamatkan. Yang buta akan dicelikan, yang lumpuh akan melompat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seruan dari Nabi Yesaya itu dengan gamblang disempurnakan oleh Yesus dalam peristiwa penyembuhan seorang lumpuh di bait Allah. Namun, para saudara dan saudari yang terkasih, banyak dari kita yang menyerupai orang Farisi bahwa bait Allah hanya sebatas tempat untuk mengadakan ritualitas keagamaan. Yesus menegaskan bahwa bait Allah adalah tempat Allah ada, sehingga kehendak Allah terjadi. Salah satu kehendak Allah adalah kasih dan pengharapan, pembebasan dari yang jahat, dan penyembuhan dari dosa dan penyakit. Maka menjadi sebuah pengalaman iman yang mendalam ketika kehadiran gereja dalam doa dan pelayanan memberikan rahmat kesembuhan, pembebasan, dan membuat orang berdaya dan tidak lumpuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent yang diberikan oleh gereja kepada kita adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk kita merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bisa jadi bahwa kita juga adalah orang-orang yang mengalami kelumpuhan rohani dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita juga adalah orang-orang Farisi, para Taurat, yang memiliki kehidupan keagamaan sebatas bibir atau hidup keagamaan yang palsu alias munafik. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus, kita harus sungguh-sungguh masuk ke dalam kedalaman hati kita masing-masing, dan kemudian harus mengatakan dengan jujur apa motivasi hidup beriman saya sebagai murid-murid Yesus. Bila mana kita telah menyadari kerapuhan-kerapuhan yang ada dalam kehidupan beriman kita, maka jangan takut. Dengan datang kepada Yesus bersama saudara-saudara memohon pengampunan, maka Allah akan berikan pengampunan. Karena itu, masa Advent juga merupakan kesempatan yang bagus untuk semakin membangun, membina sikap tobat dalam hidup kita, agar hidup kita sungguh-sungguh semakin terarah dan sesuai dengan kehendak Allah. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, kita mempergunakan masa Advent yang bagus ini sebagai kesempatan untuk memeriksa, meneropong kehidupan keagamaan kita
masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh seorang beriman yang sejati, ataukah saya adalah seorang beriman yang palsu? Maju terus berlangkah untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Semoga hidup beriman kita semakin dimurnikan karena semakin sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.